Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi jajaran pimpinan Menara Syariah di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Polres Tadakaro menemukan ladang ganja milik warga di kawasan pegunungan Kabupaten Tadakaro, Sumatera Utara. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi jajaran pimpinan Menara Syariah di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, Wapres menekankan pentingnya konsolidasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah agar dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi jajaran pimpinan Menara Syariah di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, Wapres menekankan pentingnya konsolidasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah agar dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing. Menurut Wapres, penguatan ekonomi syariah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat koordinasi agar seluruh potensi ekonomi syariah dapat terintegrasi secara optimal. Sementara itu, Komisaris Menara Syariah Haryanto Solihin memaparkan visi dan misi Menara Syariah kepada Wapres, termasuk perannya sebagai ekosistem yang menghubungkan berbagai sektor dalam ekonomi dan keuangan syariah nasional, baik di sektor keuangan, sektor real maupun sosial. Kami telah menyampaikan bahwa ide dasar daripada pendirian Menara Syariah sebagai satu ekosistem agar tetap dapat disupport oleh Pak Wapres, dan Pak Wapres menyatakan bahwa beliau saat ini ya memang akan mengkonsolidasikan semua aspek daripada keuangan syariah. Menara Syariah diharapkan dapat menjadi simpul kolaborasi yang memperkuat integrasi antara pembiayaan, industri halal, layanan haji dan umroh, serta keuangan sosial Islam, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, kontingen Korps Brimob Polri tampil penuh semangat dan percaya diri menghadapi ketatnya persaingan antar pasukan elit dunia di UASW Challenge Dubai 2026. Hal ini menjadi momentum penting bagi 38 personil terbaik Brimob Polri yang telah berjuang maksimal sejak awal kompetisi. So, Brimob A of Indonesia, 154.3 is the time to beat for the Indonesian teams. That was Brimob B. They went out earlier on. Sejak keberangkatan dari Indonesia, seluruh personil telah menjalani rangkaian latihan intensif, persiapan fisik, taktis, maupun mental secara terukur dan profesional. Mereka datang ke Dubai bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai duta Polri dan duta bangsa yang membawa harapan besar masyarakat Indonesia. Dan Kor Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat secara khusus menyampaikan permohonan doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia bagi para personil yang sedang berjuang. Komjen Pol Ramdhani Hidayat menegaskan bahwa seluruh peserta telah dipersiapkan secara matang untuk menghadapi persaingan tingkat dunia. Selama beberapa hari perlombaan, ketiga tim telah menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berbagai skenario taktis berintensitas tinggi. Setiap personil tampil dengan dedikasi penuh, mempraktikkan hasil latihan panjang yang telah mereka jalani di tanah air. Keikutsertaan Brimob Polri dalam UAE SWAT Challenge 2026 menjadi bukti kesiapan dan profesionalisme Polri di tingkat global. Ajang ini bukan hanya tentang mengejar prestasi, tetapi juga tentang menunjukkan kualitas, ketangguhan, dan kehormatan pasukan Bayangkara di mata dunia.
Dengan doa dan dukungan masyarakat Indonesia, kontingen Brimob Polri optimistis mampu menuntaskan seluruh rangkaian pertandingan dengan hasil terbaik. Perjuangan mereka adalah kebanggaan bersama. Sebuah bukti bahwa putra-putri terbaik Polri mampu berdiri sejajar dengan pasukan elit internasional. Dari Dubai, Tim Liputan Berita Nasional TV. Can go through that door, down the steps and head towards the finish line as they're cheered on. And across in 1:08.2, the second fastest time of the ladies today. Pemirsa, dalam rangka Hari Pers Nasional, anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat Pradi Supriyatna menggelar dialog temu wartawan bertajuk Ngopi, Ngobrolin Pemerintahan dan Isu. Dialog dilakukan bersama wartawan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Kota Depok. Sehat lagi, ya. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana akrab ini dihadiri para pengurus serta anggota IJTI Kota Depok. Diskusi mengangkat sejumlah isu aktual, mulai dari kebijakan pemerintah daerah dan pembangunan di Jawa Barat, hingga pentingnya transparansi dan komunikasi publik antara wakil rakyat, pemerintah, dan media. Dalam acara tersebut, Pradi Supriyatna menyoroti masalah lingkungan dan perencanaan pembangunan tata ruang perkotaan. Anggota Komisi 1 fraksi Partai Gerindra ini sangat menaruh perhatian terhadap iklim pembangunan di wilayah Jawa Barat, terutama di daerah-daerah berbasis pada aliran sungai dan juga daerah yang memiliki sejumlah setu atau danau. Pradi menekankan penguatan regulasi yang sudah ada di setiap daerah dengan berkoordinasi kepada pemerintah pusat melalui PUPR, BWSCC terkait adanya pembangunan di luar batas tertentu agar dapat mengurangi dampak resiko negatif yang terjadi bagi keseimbangan alam seperti banjir, tanah longsor, dan dampak negatif lainnya. Menurutnya, pembangunan tata ruang perkotaan harus kembali kepada konsep yang dituangkan pemerintah di dalam perencanaan pembangunan yang sudah matang, sesuai dengan instruksi Presiden. Regulasi itu kan sudah ada sejak awal, ya daerah aliran sungai itu kan ada batas tertentu yang tidak boleh dibangun. Terus kemudian juga wilayah-wilayah yang memang sudah diplotting untuk tidak boleh, misalkan warna hijau ya atau warna kuning itu kan sudah jelas boleh dan tidaknya. Nah, maksud saya hal yang seperti ini ya coba dipertahankan ya, dan seperti yang memang menjadi instruksi Pak Presiden sendiri untuk wilayah-wilayah pertanian ya melalui Kementerian ATR ya, tidak boleh lagi misalnya persawahan dipaksakan jadikan darat itu ya, hendaknya dipertahankan. Nah, ini kan sudah turun ya perintahnya, dan mudah-mudahan ini bisa diaminkan sampai ke wilayah. Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi, kolaborasi, serta keterbukaan informasi demi mendorong pemerintahan yang transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2026, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Selatan menggelar bakti sosial di Panti Asuhan Harapan Kita. Kegiatan ini menjadi bentuk perhatian anak di panti asuhan. Pada peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2026, Ikatan Jurnalis Televisi Sumatera Selatan melakukan aksi sosial dengan mendatangi Panti Asuhan Harapan Kita. Aksi sosial yang dilakukan dengan menyerahkan bantuan berupa kebutuhan pokok serta perlengkapan sehari-hari bagi anak-anak panti asuhan, bahkan juga memberikan tali asih kepada penghuni panti asuhan. Sembako yang dibagikan berupa beras, telur, mie instan, minyak, susu, dan lainnya dengan harapan bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi penghuni panti asuhan. Ketua IJTI Sumatera Selatan Muhammad David menuturkan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Ikatan Jurnalis Televisi Sumatera Selatan terhadap sesama, khususnya anak-anak yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Kita dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Selatan berinisiasi dengan melakukan berbagi ya, IJTI berbagi.
membagikan sembako ke salah satu panti asuhan yang ada di wilayah Hil 51 Palembang untuk memberikan bentuk perhatian teman-teman kita jurnalis televisi untuk berbagi rezeki dan memberikan santunan sembako kepada salah satu panti asuhan yang ada di Hil. Ketua Panti Asuhan Harapan Kita Mahidar menyambut baik bantuan yang diberikan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Sumatera Selatan dan bahkan bantuan yang diberikan ini akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari anak panti. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan membantu sekali apa yang telah disampaikan dengan kami, sangat berguna dan bermanfaat di mana kondisi harga sembako pada saat ini lagi melonjak tinggi dikarenakan menjelang bulan puasa gitu, sangat bermanfaat. Harapan kami semoga dari kita sendiri ke depan menjadi wadah yang baik untuk masyarakat menginformasikan keberadaan anak-anak di sekitar sini dan juga menyebarkan berita-berita yang bermanfaat dan mutu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 korban dengan kondisi meninggal dunia akibat kecelakaan kapal Cumi di Kepulauan Aru, Maluku. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Polres Tanah Karo menemukan ladang ganja milik warga di kawasan Pegunungan Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Selain menyita barang bukti 33 batang pohon ganja seberat 1.200 gram, petugas juga mengamankan pemilik perkebunan pohon ganja berinisial KS. Ladang pohon ganja tersebut berada di area Ladang Julun Tupin, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penemuan ladang ganja tersebut setelah petugas kepolisian menerima informasi masyarakat sekitar yang mencurigai adanya seorang petani menanam pohon ganja di areal kebunnya tersebut. Laporan itu langsung ditindaklanjuti dengan turun ke lokasi dan benar saja, petugas menemukan puluhan pohon ganja setinggi 10 hingga 110 cm ditanam oleh seorang warga di lokasi tersebut. Selain menyita barang bukti 33 batang pohon ganja seberat 1.200 gram, petugas juga mengamankan pemilik perkebunan pohon ganja berinisial KS. Kapolres Tanah Karo AKBP Febriandi Haloho Sabtu siang mengatakan saat ini Satuan Narkoba Polres Tanah Karo telah mengamankan pemilik lahan dan menyita 33 batang pohon ganja itu. Febriandi berharap kepada masyarakat agar memberikan informasi kepada polisi bila kembali menemukan adanya areal perladangan ganja di kawasan hukum Polres Tanah Karo. Saat ini juga kita langsung amankan baik yang menanam dan pemilik, serta untuk ganjanya sudah kita amankan nanti untuk dilakukan. Masyarakat yang memang kita temukan di wilayah kita terdampak narkotika atau lagi menanam, mohon kami diberikan informasi supaya kami segera menindaklanjutinya. Akhir-akhir ini kita disebut sebagai daerah yang banyak narkotika. Tentunya kami nggak bisa sendiri, harus lead Sinampatisa. Petugas hingga kini masih menyelidiki dan mendalami apakah pohon-pohon ganja tersebut rencananya akan dijual oleh tersangka kepada pengedar atau dikonsumsi sendiri. Pohon ganja itu rencananya akan dibawa ke Mapolres Tanah Karo untuk dimusnahkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 korban dengan kondisi meninggal dunia akibat kecelakaan kapal Cumi di Kepulauan Aru, Maluku. Tim SAR masih lanjutkan pencarian guna menemukan 4 ABK lainnya yang masih dinyatakan hilang. Kita ada evakuasi 2 jenazah menuju ke Lombok. 2. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 4 korban kapal tenggelam di Laut Aru yang masih dinyatakan hilang. Sebelumnya, tim SAR berhasil menemukan 4 anak buah kapal KM Indo Perkasa 03 yang tenggelam di Laut Aru, Maluku. 4 ABK korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia.
2 korban ditemukan terdampar, serta 2 korban lainnya terjebak di bangkai kapal. Dipimpin langsung Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah, Sabtu siang, tim melanjutkan pencarian di perairan Aru guna menemukan 4 korban lainnya yang masih hilang. Kepala Basarnas Ambon bahkan membuka langsung posko operasi SAR di Kota Dobo guna memaksimalkan pencarian. Melanjutkan operasi SAR sesuai rencana operasi. Selanjutnya pada pukul 11.45 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi salah satu korban yang ketiga ke RIB Basarnas di perairan Desa Yerwatu. Setelah itu tim SAR gabungan melaksanakan pencarian dan menemukan 1 korban di dalam bangkai kapal KM Indo Perkasa 03. Selanjutnya dibawa menggunakan RIB menuju ke pelabuhan Dobo dan dievakuasi dengan ambulans menuju ke rumah sakit daerah Cendrawasih. Kapal Cumi KM Indo Perkasa 03 tenggelam di sekitar perairan Pulau Wasir atau Toba Utara, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku akibat cuaca buruk. Kapal berukuran 26 GT membawa 16 orang anak buah kapal atau ABK. Saat itu cuaca di sekitar Pulau Wasir mulai memburuk. Terjadi angin kencang dan gelombang tinggi. Kapal diterjang ombak besar hingga kehilangan keseimbangan dan dalam posisi telungkup. 30 menit kemudian, kapal perlahan tenggelam hingga terbalik. Nahkoda dan ABK sempat melakukan evakuasi darurat serta meminta pertolongan. Sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, KM Bahtera Nuh tiba di lokasi dan melakukan proses penyelamatan terhadap para korban. Sebanyak 8 orang ABK berhasil ditemukan selamat. Mereka bertahan di badan kapal yang sudah dalam keadaan terbalik. Seluruh korban selamat dievakuasi ke Kota Dobo. Dari Kepulauan Aru, Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga Kota Depok. Kali ini 2 orang pelaku nekat menggasak 1 unit motor metik di Kampung Nyencele, Tapos, Kota Depok saat kondisi di sekitar lokasi sedang ramai. Dalam rekaman CCTV terlihat detik-detik 2 orang pria yang berbagi peran saat melakukan aksi curanmor di sebuah salon kecantikan di kawasan Kampung Nyencele, Tapos, Kota Depok. Sebelum melancarkan aksinya, salah satu pelaku sempat berusaha mengelabui warga dengan berpura-pura buang air kecil di sekitar lokasi kejadian. Setelah dirasa aman, pelaku dengan cepat menggasak sebuah motor metik milik salah satu pelanggan salon yang sedang terparkir. Menurut keterangan warga setempat, Entis mengatakan bahwa aksi pencurian kerap terjadi di wilayah ini karena posisi kampung yang berada di pinggir jalan raya sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri setelah beraksi. Dari tuan mah orangnya lagi udah bener mandir itu, boncengan 2. Yang satu kayaknya udah lihat si motor sambil kencing atau gimana tuh di pinggir. Nah terus satu udah ngontak motor terus jalan. Oh, itu masih rame bang ya, belum malam ya? Belum, itu masih kita habis maghrib lah, orang jalan juga masih macet itu di depan, masih rame. Oh, di sini sering kejadian maling motor bang? Enggak sih, kayaknya dulu sih pernah, udah lama, cuman ini baru mulai lagi kayaknya nih, baru lagi nih ada. Dulu udah pernah. Lokasi Kampung Nyencele yang berada persis di tepi jalan raya diduga menjadi faktor utama maraknya aksi curanmor karena memberikan akses pelarian yang cepat bagi para pelaku. Kini korban hanya bisa pasrah dan berharap rekaman CCTV tersebut dapat membantu polisi meringkus para pelaku yang kian meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, 2 orang pria bertopeng membobol sebuah toko grosir di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 30 juta rupiah.
Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dua orang pria saat mencuri di sebuah toko grosir di Desa Pakato, Kecamatan Bonto Baranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui masuk ke dalam toko dengan cara menjebol ventilasi serta menggunakan alat bantu tali dan tangga. Selama beberapa jam beraksi, kedua pelaku berhasil membawa kabur ratusan barang dagangan yang nilainya ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Aksi pencurian ini pertama kali diketahui oleh pemilik toko saat melihat kondisi barang yang sudah berantakan dan banyak yang hilang. Setelah memeriksa rekaman CCTV, korban baru menyadari jika tokonya telah dibobol oleh dua orang pria yang menggunakan topeng dan masker. Lewat mana Ibu Haji anunya? Lewat di belakang di ventilasi. Ada berapa orang yang kita lihat di CCTV? Kalau kuliah itu 2 orang di. Apa-apa saja diambil Ibu Haji? yang paling banyak ambil itu pop ice sama minuman. Banyak ambil Milo apa? Oh, banyak Bu di. Sama kopi-kopi. Sama kopi Bu. Ada uang tidak, uang tunai Bu? Tidak kasih. Karena mungkin tahu tidak ada uang dikasih atau bagaimana. Oh begitu Bu di. Kira-kira kerugiannya berapa banyak? Kalau yang sudah kuhitung itu baru hampir 16, tapi yang belum kuhitung masih banyak. Kira-kira kisaran berapa? Lebih dari 30. Lebih 30 juta Bu di. Terlapor dalam hal ini masih dalam penyelidikan kami, namun ada bukti visual yang diberikan atau diperlihatkan oleh korban dan juga sudah diambil oleh penyidik kami, yaitu rekaman CCTV, dan sangat terlihat jelas pelaku yang melakukan atau membobol daripada tempat korban. Unit Reskrim Polres Goa yang menerima laporan korban hingga kini masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengidentifikasi kedua pelaku. Pemilik toko berharap pihak kepolisian dapat secepatnya menangkap para pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi terkait menjelang Ramadan. Harga berbagai bahan kebutuhan pokok alami kenaikan. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menjelang Ramadan, harga berbagai bahan kebutuhan pokok alami kenaikan. Kenaikan paling terasa pada harga cabai rawit merah, disusul sayur mayur di pasar tradisional Kramat Jati, Jakarta Timur. Kenaikan harga bahan pokok terjadi di ibu kota semenjak 2 minggu belakangan menjelang Ramadan. Jelang Ramadan, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok khususnya komoditi dapur ibu rumah tangga terus meroket. Di pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai rawit merah kini di angka Rp90.000 per kilogramnya, yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting per tanggal 10 Februari 2026 mengalami kenaikan Rp5.000 menjadi Rp40.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp35.000 per kilogramnya. Sementara sayur mayur seperti kacang panjang yang sebelumnya Rp12.000 per kilo kini menjadi Rp20.000 per kilogramnya, dan 3 hari sebelumnya tembus di angka Rp25.000 per kilogramnya. Tak hanya itu, harga tomat dan timun pun ikut naik. Yang sebelumnya dibanderol Rp8.000 per kilogram, kini di angka Rp15.000 per kilogramnya. Sedangkan buncis yang sebelumnya di angka Rp13.000 per kilogram, harga ini sempat menyentuh Rp25.000 per kilogram. Di hari Minggu lalu, namun hari ini turun menjadi Rp20.000 per kilogramnya, sedangkan bawang masih stabil. Menurut pedagang, kenaikan harga komoditas ini sangat memberatkan para pembeli. Pelanggan seperti ibu rumah tangga yang membeli secara eceran hanya mendapatkan sedikit dan itu tidak mencukupi untuk masak 1 hari. Tak hanya itu, pedagang makanan yang menggunakan cabai dan sayur mayur pun harus mensiasati pembelian. Biasa mereka beli 1 kilo, kini membeli setengah kilogram untuk memenuhi dagangannya seperti pecel lele. Sebelumnya kalau kemarin 50, 60 ya. Sekarang udah 90.000 aja. Ya baru semingguan lah. Baru semingguan.
Cabai merah keriting baru ada kenaikan hari ini 45.000. 45.000. Kalau kemarin 35, 40. Iya. Di tomat juga ada harga kenaikan ya. Biasa standar kan kita jual 8.000. Sekarang 15.000, 13.000 per kilo. Pembeli pun mengeluh dengan kenaikan harga cabai. Menurutnya harga cabai hingga 100.000 per kilogramnya sangat menyulitkan warga. Pasalnya beli cabai dengan cara ecer hanya bisa masak 1 kali. 1.000 per kilo. Kalau buat kayak rakyat kita begini ya keberatan ya Pak ya. Pengennya ya diturunin lagi harganya. Biasanya berapa sih Ibu beli? Cabai ngeteng aja. Ngeteng aja. Berapa biasa beli? Dibalik 10.000. 10.000. Itu hitungan jari atau gimana? Dikit atau gimana? Banget sih. Dikit banget. Cuma sekali masak. Sekali masak ya. Ya, harga sayuran murah. Harga-harganya Turunin ya. Oke. itu nggak pusing mikirin ekonominya deh. Oh gitu. Sementara itu, para pembeli yang didominasi oleh ibu rumah tangga merasa keberatan atas kenaikan harga bahan pokok di tiap perayaan hari besar. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian bahan pokok untuk konsumsi sehari-hari. Warga berharap kondisi yang terus terulang setiap tahunnya ini bisa diatasi. Diharapkan pemerintah melalui pihak terkait turun ke lapangan guna menstabilkan harga komoditas pangan. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sementara itu pemirsa, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026, suasana Pasar Lama Kota Tangerang, Banten mulai dipadati warga Tionghoa yang antusias berburu pernak-pernik Imlek. Beragam dekorasi bernuansa merah seperti lampion, ampau hingga ornamen tempelan menjadi buruan untuk memeriahkan perayaan Imlek di rumah maupun tempat usaha mereka. Suasana Pasar Lama Kota Tangerang, Banten semakin ramai menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026 pada Senin 9 Februari 2026. Deretan lapak penjual pernak-pernik Imlek dipenuhi berbagai dekorasi berwarna merah seperti lampion, ampau, gantungan, hingga tempelan bertema shio. Dekorasi Imlek diserbu para pembeli. Warga Tionghoa begitu antusias memburu pernak-pernik Imlek 2026 untuk menghiasi rumah, tempat usaha, serta dibagikan kepada keluarga. Seorang pembeli, Tasya, mengaku tahun ini mencari dekorasi Imlek berkaitan dengan shio kuda. Selain itu, membeli lampion hingga ampau untuk dibagikan kepada sanak saudara pada perayaan Imlek 2026. Tahun Baru Imlek 2026 jatuh pada Selasa 17 Februari 2026. Dekorasi standar sih yang biasa tiap tahun kita beli, kayak lampion, terus angpau, sama dekorasi-dekorasi lain aja. Tahun ini kan karena kan tiap tahun kan beda-beda nih sionya. Tahun ini kan sionya kuda, jadi biasanya yang dibeli itu yang berkaitan dengan sio kuda gitu. Jadi tambahan dari yang sebelum-sebelumnya aja. Di sisi lain, seorang penjual pernak-pernik Imlek, Muhammad, mengungkapkan jelang perayaan Imlek tahun ini, omset penjualannya meningkat hingga 70% dibandingkan hari biasa. Pernak-pernik Imlek paling diminati pembeli yaitu tempelan, lampion, dan ampau. Jadi hampir 70% meningkat gitu. Kalau hari-hari biasa 30 gitu. Kalau menjelang Imlek itu 70% naik. Oh, apa aja sih kok yang dijual pernak-perniknya? Aksesoris Imlek dari mulai lampion, pernak-pernik Imlek, gantungan, sampai rumbai-rumbai. Kalau yang disering konsumen itu nyari itu pernak-pernik Imlek semacam tempelan, lampion, ampau buat ngasih anak-anak. Harga pernak-pernik Imlek bervariasi mulai dari ampau seharga Rp5.000 hingga lampion berukuran besar yang dibanderol hingga Rp1 juta. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Ya, masih soal menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, aktivitas jual beli pernak-pernik khas Imlek di kawasan Pancoran Chinatown, Jakarta Barat justru belum menunjukkan geliat signifikan. Sejumlah pedagang mengeluhkan omset penjualan tahun ini yang mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hitungan hari memasuki bulan Ramadan 2026, bersamaan kedatangan bulan Ramadan, sejumlah harga komoditas mengalami kenaikan di pasar tradisional. Seperti di Pasar Tradisional Kuningan, Cirebon, Jawa Barat, harga ayam potong mengalami kenaikan menjelang bulan suci Ramadan. Harga ayam potong kini menembus harga Rp43 sampai Rp45.000 per kilogram. Sebelumnya Rp38.000 per kilogram.
Artinya, harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp7.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengeluh karena sepi pembeli sejak Sabtu 8 Februari 2026. Omset mengalami penurunan drastis. Biasanya pedagang bisa menjual 1 kuintal, kini hanya 30 kilogram. Naik drastis. Naik drastis. Berapa sekarang, Pak? 43 sampai 45. 43 sampai 45. Itu sejak kapan itu naik? Baru 2-3 hari. 2 sampai 3. Itu naiknya kenapa sih? Daya beli masyarakatnya berkurang. Daya beli masyarakat berkurang. Kalau panjang tadinya biasa 38 sampai 40, sekarang sampai 43 sampai 45. 43 sampai 45. Bisa, kalau sekarang kan 1 kintal, sekarang bisa menjual paling berapa? Paling 30 kilo, 40 paling 30 sampai 40. Daya beli masyarakat berkurang ya? Berkurang, sangat berkurang. Tidak hanya ayam potong, kenaikan harga juga terjadi pada harga sayuran seperti cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang, dan lainnya. Harga cabai merah dijual Rp40.000 per kilogram, sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Cabai rawit tadinya hanya Rp40.000, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga sayuran akibat harga dari distributor terus naik menjelang Ramadan. Jelang Ramadan untuk harga sayuran pada naik nggak sih? Iya, pada naik. Pada naik. Ya, cabai naik, tomat naik, terus kan bawang merah. Bawang merah naik. Harga cabai merah sekarang berapa Bu jualnya, Bu? Jualnya Rp40.000. 40.000 tadinya? Tadinya sebenarnya 32. Cabai rawit? Cabai rawit naik. Jadi jualnya 13.000 seperempat. Sekilonya? Sekilonya kalau bisa ya jual 50-an. Tadinya berapa, Bu? Tadinya kilonya? Sekilonya ya 45. Diprediksi mendekati bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok akan terus mengalami kenaikan. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan agar harga kebutuhan pokok tidak melambung tinggi. Dari Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor pada Senin 9 Februari 2026. Dalam pertemuan ini, Presiden menekankan begitu penting sektor industri memberikan manfaat nyata bagi rakyat serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam itu berjalan hangat dan penuh semangat kebersamaan. Presiden Prabowo dan para pengusaha berdiskusi serta bertukar pandangan terkait kondisi ekonomi nasional, tantangan dunia usaha, serta arah kebijakan ekonomi ke depan. Dalam audiensi ini, Presiden menekankan penting semangat Indonesia Incorporate, yaitu kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat daya saing nasional dan mempercepat pembangunan ekonomi. Presiden juga mendorong pengembangan sektor real seperti industri tekstil, garmen, sepatu, mebel, serta industri makanan dan minuman, perikanan, peternakan, dan penguatan UMKM. Para pengusaha APindo menyatakan komitmen mendukung visi pembangunan pemerintah, terutama dalam upaya penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas gizi dan pendidikan anak Indonesia. Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menjelajahi Libya, perbatasan tersembunyi di Afrika Utara. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi.
Anda masih bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Oman merupakan negara dengan garis pantai yang panjang membentang di sepanjang Laut Arab dan Teluk Oman. Kekayaan alam tersebut berpadu dengan budaya yang kaya, hasil pertemuan pengaruh Persia, India, dan Afrika Timur yang membentuk karakter Oman sebagai negara yang unik dan syarat sejarah. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Oman. Muscat merupakan ibu kota Oman. Oman terletak di tenggara semenanjung Arab berbatasan dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Yaman. Negara ini memiliki garis pantai panjang di Laut Arab dan Teluk Oman, serta mayoritas penduduknya memeluk Islam, khususnya aliran Ibadi. Budaya Oman yang kaya akan pengaruh dari Persia, India, dan Afrika Timur ini menjadikannya negara yang unik dan penuh sejarah. Di Oman berdiri megah Sultan Qaboos Grand Mosque, merupakan masjid terbesar di Oman. Masjid ini bisa menampung hingga 20.000 jamaah. Diresmikan pada tahun 2001, masjid ini menampilkan 5 menara melambangkan rukun Islam, kubah raksasa, serta karpet buatan tangan terbesar di dunia. Setelah mengagumi keindahan arsitektur dan keagungan spiritual, kita beralih ke keindahan alam Oman yang menakjubkan, yaitu Wadi Sab, lembah tersembunyi dengan air jernih dan tebing yang menawan. Wadi Sab, terletak di Tiwi, Oman, adalah salah satu lembah paling indah di negara ini. Pengunjung bisa melakukan trekking sekitar 45 menit melalui tebing-tebing berwarna coklat kemerahan, menyusuri sungai alam, dan berenang melewati kolam air jernih yang menyegarkan. Perjalanan ini akan membawa ke gua tersembunyi dengan air terjun mini, sehingga menciptakan pengalaman petualangan yang memadukan alam, olahraga, dan pemandangan yang spektakuler. Wadi Sab menjadi favorit wisatawan lokal maupun internasional, mencari pengalaman alam yang otentik. Dari pesona alam yang menenangkan, kita kembali ke kota Muscat, tempat di mana seni dan budaya modern berpadu, yaitu Royal Opera House yang menjadi pusat pertunjukan kelas dunia di Oman. Royal Opera House Muscat dibuka pada tahun 2011, merupakan gedung pertunjukan seni pertama di Oman, menampilkan opera, konser, dan balet. Gedung ini menggabungkan arsitektur tradisional Arab dengan desain modern, menghadirkan dekorasi mewah, lampu gantung kristal, dan akustik canggih. Royal Opera House menjadi pusat kebudayaan dan seni di Oman, menarik artis internasional maupun lokal, sekaligus menjadi simbol modernisasi budaya negara ini. Dari gemerlap panggung seni internasional, kita kini menelusuri pasar tradisional yang kaya warna dan aroma, yaitu Mutra Souk, tempat pengalaman belanja khas Oman yang otentik menanti. Mutra Souk adalah salah satu pasar tertua dan terkenal di Oman yang berusia lebih dari 2 abad. Terletak di pusat kota Muscat, pasar ini menawarkan tekstil, perhiasan perak, rempah-rempah, kerajinan tangan, dan barang antik. Suasananya ramai, dengan lorong-lorong sempit dan aroma khas rempah serta dupa, membawa pengunjung merasakan kehidupan tradisional Oman. Mutra Souk tidak hanya menjadi destinasi belanja, tetapi juga jendela untuk memahami warisan budaya dan sejarah perdagangan negara ini. Setelah menyelami suasana pasar tradisional, perjalanan kita berlanjut ke Bait Al-Zubair Museum. Bait Al-Zubair Museum menampilkan koleksi pribadi keluarga Zubair, termasuk senjata kuno, perhiasan, pakaian tradisional, dan artefak budaya Oman. Di luar museum, terdapat replika desa tradisional, lengkap dengan pasar dan rumah-rumah khas Oman, sehingga memberikan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Museum ini menjadi jendela untuk memahami sejarah, kehidupan, dan budaya masyarakat Oman dari masa lalu hingga kini, sekaligus melestarikan warisan tradisi bagi generasi mendatang. Dari arsitektur megah hingga keindahan alam dan pasar tradisional, Oman menawarkan pengalaman yang memadukan sejarah, budaya, dan alam. Sebuah destinasi yang sayang untuk dilewatkan
bagi siapapun yang ingin mengenal Semenanjung Arab lebih dekat. Ya, kita beralih ke Libya, pemirsa, yang merupakan permata tersembunyi di Afrika Utara yang menawarkan keindahan menakjubkan berupa reruntuhan bangunan kuno Romawi. Selain itu juga terdapat landscape gurun Sahara yang luas dan pantai Laut Tengah yang menawarkan pandangan memukau tentang kejayaan masa lampau. Berikut ini tayangan selengkapnya untuk Anda. Selamat datang di Libya. Negara yang terletak di jantung Afrika Utara memiliki luas hampir 1,8 juta kilometer persegi. Negara ini berbatasan dengan Mesir, Sudan, Chad, Niger, Aljazair, dan Tunisia. Libya dikenal karena gurun luas yang mencakup hampir 90% wilayah dan garis pantai Mediterania sepanjang 1.770 km. Keindahan alam dan warisan sejarahnya memikat dunia. Tripoli merupakan ibu kota dan kota terbesar di Libya, menjadi pusat ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dengan pelabuhan utama yang sibuk dan kehidupan kota yang dinamis, Tripoli menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari pengaruh Romawi, Arab, Turki hingga Italia. Meski dipenuhi dengan wilayah gurun, pantai Mediterania Libya membentang menawan, menawarkan pemandangan laut yang memukau. Bahkan, tidak jauh dari sana, reruntuhan Romawi Leptis Magna menceritakan kejayaan masa lampau. Situs ini termasuk UNESCO World Heritage, memukau pengunjung dengan basilika, balai kota, dan amfiteater yang masih terjaga dengan indah. Libya kaya kota dan desa kuno yang mencerminkan sejarah panjang peradaban Yunani, Romawi, hingga Arab. Di sini terdapat Cyrene, yaitu kota Yunani kuno terkenal dengan kuil Apollo dan teater, yang menjadi pusat intelektual dan perdagangan. Kota kuno ini kini menjadi situs arkeologi UNESCO dan beberapa desa masih mempertahankan tradisi lokal, menghadirkan perpaduan sejarah dan kehidupan modern. Sementara itu di tengah gurun Sahara yang luas, oasis dan danau Libya menjadi sumber kehidupan. Danau Ubari misalnya, terdiri dari beberapa danau kecil yang dikelilingi pasir emas dan pepohonan kurma hingga menciptakan pemandangan menakjubkan sekaligus memberi kehidupan bagi penduduk lokal. Meski menghadapi penuh tantangan, namun tetap menyimpan kekayaan sejarah dan keindahan alam yang luar biasa. Dari pesisir Mediterania, reruntuhan Romawi dan kota kuno, hingga oasis di tengah gurun, Libya adalah perjalanan waktu dan budaya yang tak terlupakan. Dari Libya kita beralih ke Islandia, negara kecil yang terletak di Samudra Atlantik, dikenal sebagai salah satu destinasi impian dunia. Negeri ini memikat wisatawan dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, budaya yang kaya, serta kualitas hidup masyarakat yang masuk jajaran terbaik di dunia. Berikut ulasannya untuk Anda. Islandia, negara kecil di utara Samudra Atlantik, terkenal salah satu destinasi impian dunia lantaran keindahan alam memesona, kaya budaya dan kualitas hidup warga terbaik di dunia. Kehidupan masyarakat ditunjang sistem pendidikan dan kesehatan gratis, serta tingkat kebahagiaan yang tinggi. Ibu kota Islandia, Reykjavik, salah satu ibu kota paling ramah lingkungan di dunia.
Islandia dijuluki negeri api dan es karena perpaduan antara gunung berapi dan lapisan es. Di Islandia, aktivitas vulkanik sangat tinggi dan ada 130 gunung berapi. Sekitar sepertiga dari lava meletus di seluruh dunia berasal dari gunung berapi di Islandia. Di sini, sekitar 11% luas daratan Islandia ditutupi es dan gletser. Negara ini memiliki lapisan es terbesar di Eropa. Landscape Islandia dibentuk oleh gletser-gletser mengalir ke laut menciptakan lembah dan bentang alam. Ciri paling menarik dari Islandia adalah bagaimana kedua elemen berlawanan ini hidup berdampingan. Gunung berapi terletak tepat di bawah gletser. Tak heran, Islandia jadi magnet wisatawan dunia masuk daftar negara dikunjungi. Ya, selanjutnya kita ke Delhi, kota yang kini menjadi ibu kota India, pernah berdiri sebagai pusat kekuasaan Islam di Asia Selatan. Jejak sejarah itu masih terasa hingga hari ini, berpadu dengan denyut kehidupan modern yang tak pernah berhenti. Seperti apa keindahan dan pesona Delhi? Inilah tayangannya untuk Anda. Selamat datang di India. India merupakan negara di Asia Selatan yang membentang luas dari pegunungan Himalaya di utara hingga Samudra Hindia di selatan. Letak yang strategis menjadikan India sebagai persimpangan perdagangan internasional sejak ribuan tahun lalu. Dari jalur laut dan darat inilah Islam masuk dan berkembang yang dimulai melalui interaksi damai pedagang Arab pada abad ke-7. Namun, perkembangan terbesar terjadi ketika Kesultanan Delhi berdiri pada abad ke-13, disusul oleh kejayaan Kekaisaran Mughal yang membawa seni, budaya, sastra, dan arsitektur Islam mencapai puncaknya. Delhi, sebuah kota yang hari ini menjadi ibu kota India dan dahulunya merupakan pusat dari kekuasaan Islam di Asia Selatan. Disinilah Kesultanan Delhi berdiri pada tahun 1206. Kesultanan ini menyatukan wilayah India Utara dan memperkenalkan sistem pemerintahan, hukum, dan pendidikan yang berlandaskan tradisi Islam. Salah satu peninggalan paling penting adalah Qutb Minar, menara setinggi 72 meter yang menjadi simbol kejayaan awal Islam di India. Menyusul kemudian Masjid Jama Delhi, masjid megah yang dibangun oleh Kaisar Mughal, Shah Jahan, yang mampu menampung ribuan jamaah. Di Delhi, Islam bukan hanya membangun bangunan, tetapi juga membentuk identitas budaya, bahasa, sastra, hingga musik yang berkembang hingga hari ini. Perjalanan berlanjut menuju Agra, kota yang pernah menjadi jantung Kekaisaran Mughal. Agra bukan sekedar kota sejarah. Kota ini adalah museum hidup kejayaan Islam di India. Di sini berdiri Taj Mahal, karya cinta dari Kaisar Shah Jahan untuk istrinya Mumtaz Mahal. Dibangun dari marmer putih yang dipahat dengan motif kaligrafi dan ornamen geometris, Taj Mahal menjadi salah satu mahakarya arsitektur Islam terbesar di dunia. Jauh dari Taj Mahal terdapat Agra Fort, benteng kokoh tempat para kaisar Mughal memerintah, berdiskusi, menulis hukum, dan membangun strategi pemerintahan. Kita memasuki kota ketiga, Jaipur, yang merupakan ibu kota negara bagian Rajasthan. Berbeda dengan Delhi dan Agra, Jaipur bukan pusat Islam. Kota ini berkembang di bawah kerajaan Rajput yang bercorak Hindu. Namun sejarah mencatat, Jaipur memiliki hubungan yang erat dengan dinasti Mughal.
Melalui aliansi politik dan pernikahan, seni arsitektur Mughal mempengaruhi gaya istana Rajput. Disinilah terlihat keindahan pertemuan budaya, bukan dominasi. Bangunan seperti Amber Fort, Hawa Mahal, dan City Palace memperlihatkan perpaduan ukiran Rajput, ornamen Mughal, dan pola geometris Islam. Dari Delhi yang menjadi pusat pemerintahan Islam, Agra yang menyimpan jejak arsitektur dan seni Islam dunia, hingga Jaipur yang menjadi jembatan pertemuan budaya, kita melihat bahwa Islam memainkan peran besar dalam membentuk identitas India. Peradaban Islam di India bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga warisan yang terus hidup dalam masyarakat, arsitektur, pendidikan, dan budaya hingga hari ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.